Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Anda mendengarkan Pro 3 RRI Indonesia Pagi. Akan kita awali dengan dialog agama Islam bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Depok. Di mana pada pagi ini tema kita masih bicara tentang dosa-dosa besar. Kali ini dayut atau suami tidak ada rasa cemburu. Saya sudah bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim MA, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Depok. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sela-sela Kiai Haji Arif Rahman memberikan penjelasan, Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk langsung berdiskusi karena waktu kita juga terbatas begitu ya. Anda bisa manfaatkan 021 384 4545 dan 021 386 6712. Kenapa suami yang tidak ada rasa cemburu dengan istrinya termasuk dosa besar ini Pak Kiai? Silakan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dayyus adalah orang yang tidak ada cemburu terhadap istrinya. Seorang suami yang tidak ada rasa cemburu terhadap istri yang melakukan kemaksiatan, melakukan perzinahan dan hal-hal yang menjurus kepada perzinahan. Itulah yang disebut dengan dayyus. Tipe suami seperti ini Allah kutuk, Allah laknat, bahkan tidak masuk surga sebelum dia bertaubat kepada Allah. La yadkhulul jannata dayyusun. Rasul bersabda, tidak masuk surga dayyus, yaitu suami yang tidak ada rasa cemburu, membiarkan, merelakan istrinya melakukan kemaksiatan. Alladhi yukirru al-khubsa fi ahlihi. Ad-dayyus adalah alladhi yuqirru al-khubsa fi ahlihi. Al-khubsu bermakna az-zina, yaitu perzinahan atau hal-hal yang mengarah kepada perzinahan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan, la yanzurullahu yaumal qiyamah. Allah tidak melihat nanti di hari kiamat dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Artinya Allah akan melaknat, Allah akan mengutuk siapa? Ad-dayyus. Man kana yazunnu bi ahlihi al-fahisah wa yataghaffalu li mahabbatihi fiha la khaira fi man la ghairata lahu. Seorang suami yang mendapatkan al-fahisah, mendapatkan perbuatan zina atau sesuatu yang mengarah kepada perzinahan, ia dapatkan istrinya. Atau seorang ayah yang mendapatkan anak putrinya yang melakukan al-fahisah atau mengarah kepada al-fahisah, lalu membiarkannya, la ghairah, tidak ada kecemburuan, maka suami tersebut tidak ada kebaikan padanya. Allah melaknatnya, Allah mengutuknya. La yadkhulul jannata dayyusun, tidak masuk surga dayyus. Seorang suami yang tidak ada rasa cemburu, merelakan begitu saja keluarganya, istrinya, anak putrinya melakukan keperzinahan atau hal-hal yang mengarah kepada perzinahan. Inna aslad dini al-ghairah wa man la ghairata lahu la dina lahu. Asal agama itu adalah al-ghairah, ada kecemburuan. Maka kalau tidak ada kecemburuan, berarti dia tidak ada agama. Fal ghairatu tahmi al-qalba fatahmilahu al-jawarih. Maka al-ghairah, kecemburuan dalam makna tidak membiarkan kemaksiatan yang terjadi pada keluarganya, maka dia akan melindungi, menjaga anggota badannya.
dari kemaksiatan, fatadfa'u as-su wal fawahis, dan mencegah perbuatan buruk, perbuatan keji, perbuatan perzinahan. Innahu yasluku sabilan ilan nari wa yabta'idu min nafsihi anil jannah. Itulah yang disebut dengan dayus. Maka dayus adalah sebuah perbuatan yang Allah kutuk, sebuah perbuatan yang Allah cela. Suami yang dayus berarti dia merelakan kemaksiatan pada keluarganya, sementara dia bertanggung jawab terhadap istri, terhadap anak-anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, istrimu, anak-anak perempuanmu, dan anak-anak kamu yang lainnya, minan nari, dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada kewajiban seorang suami karena dia adalah pemimpin keluarga. Maka nanti dia ditanya oleh Allah, mendapatkan kemurkaan apabila kemaksiatan, perzinahan terdapat pada keluarganya. Ia biarkan saja, maka nanti Allah laknat. La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga seorang suami dayus yang tidak ada kecemburuan, tidak ada gairah kepada istri dan anak putrinya itu. Baik, kita undang pendengar di 021 384 4545 dan 021 386 6712. Ada Ibu Yati di Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, silakan dengan Pak Kiai Haji Pak Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai, bagaimana kalau ada seorang suami, istrinya selingkuh lebih dari 1 tahun dengan laki-laki lain. Entah kenapa, lalu dia kembali lagi sama suaminya. Terus suaminya kok mau nerima begitu saja? Itu bagaimana hukumnya Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri yang selingkuh dengan orang lain, ini berarti istri yang nusus. Durhaka ya? Yang durhaka, yang sudah kita pelajari pada tema yang lalu. Maka suami mesti melakukan aksinya, memberikan nasihat, melakukan tindakan untuk merubah perilakunya itu. Apabila dia memang sudah melakukan perubahan dan bertaubat kepada Allah, istri tadi yang selingkuh lalu diterima kembali menjadi seorang istri, tidak mengapa. Maka itulah kewajiban seorang suami, jangan sampai istrinya itu melakukan perselingkuhan. Apabila melakukan perselingkuhan, lalu suaminya setuju dan merelakan, itulah yang disebut dengan dayus. Suami yang tidak ada gairah, tidak ada kecemburuan ketika istrinya melakukan perzinahan, melakukan perselingkuhan. Maka seorang suami menjaga hal-hal yang mengarah kepada perzinahan sebelum terjadi perselingkuhan, sebelum terjadi perzinahan, seorang suami harus mencegah ya? Harus mencegahnya. Ya. Itulah suami yang memiliki gairah, baik, yang memiliki kecemburuan. Pak Yakub di Jakarta Timur, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam itu kalau katakan hak ya hak, batil batil, haram haram, halal halal, kan gitu Pak Kiai ya. Ya, saya mau nanya nih Pak Kiai. Ini maaf, sekali saya minta mohon dimaafkan. Laki-laki itu bertanggung jawab pada istri dan anak-anaknya Pak Kiai. Ini ada Pak Kiai, maaf, termasuk saudara saya sendiri. Istrinya itu malah suruh kerja di luar negeri sebagai TKW atau TKI. Dia di rumah enak-enak sama anak-anaknya. Maaf, itu sampai bertahun-tahun Pak Kiai. Itu haram atau halal hasilnya itu? Yang pertama. Yang kedua, pemerintah kan mengatakan, katanya pahlawan divisa, tolong Pak,
ini betul-betul saya takutkan nanti di akhiratnya. Tolong, terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Yakub ada Pak Abdurrahman di Malang. Pak Abdurrahman, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, begini Yai. Saya itu dengan istri tidak mempunyai rasa cemburu. Karena apa? Karena tidak ada permasalahan. Kemana-mana ya orang tua, beli ini dan itu juga orang tua. Itu apa kata saya termasuk dosa orang yang tidak cemburu dengan istrinya. Padahal memang tidak ada permasalahan. Demikian ya yang dirahmati Allah. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai, Pak Yakub ini suami yang membiarkan istrinya berangkat dan bahkan menyuruh menjadi TKW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, artinya ada tanggung jawab di pundak setiap orang. Seorang suami dia adalah kepala keluarga, dia bertanggung jawab terhadap orang di bawah yang di bawah kepemimpinannya, anaknya, istrinya. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Seorang suami yang baik itu namanya ghayyur, yaitu lawan daripada dayus. Seorang suami yang dayus, yang merelakan, yang tidak ada kecemburuan terhadap istrinya yang melakukan kemaksiatan, perzinahan, dan semua yang mengarah kepada perzinahan. Allahu Akbar. Oleh karena itu, suami yang dayus, yang merelakan istrinya, anak putrinya melakukan perzinahan dan hal yang mengarah kepada perzinahan, Allah ancam dengan api neraka. La yadkhulul jannata dayyusun, tidak masuk surga orang yang dayus, suami yang tidak ada kecemburuan. Oleh karena itulah, seorang suami tidak boleh melepaskan begitu saja istrinya untuk bekerja di luar yang bisa menyebabkan na'udzubillah terjadi perzinahan, bahkan menjadi korban nanti di luar negeri, karena seorang perempuan adalah wanita yang lemah. Bekerjalah wahai suami, bekerjalah dengan baik. Kalau seorang suami menyuruh istrinya bekerja di mana-mana sementara dia malas bekerja, itu adalah suami yang durhaka, suami yang tidak bertanggung jawab. Seorang istri tidak ada kewajiban bekerja. Yang wajib mencari nafkah adalah seorang suami. Allahu Akbar. Maka kalau seorang suami tidak bekerja, tidak mencari nafkah, malas di rumah sementara dia suruh istrinya bekerja di luar, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, Allahu Akbar, tidak ada ghairah sama sekali, tidak ada kecemburuan sama sekali apabila terjadi maaf perselingkuhan di sana, tidak ada kontrol di sana. Alangkah indahnya. Maka oleh karena itulah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan di dalam, artinya itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan. Sekali lagi, wahai para suami, Anda ada kewajiban, yaitu mencari nafkah. Itulah kewajiban seorang suami. Ya. Oleh karena itu, bagi istri yang bekerja, itu tidak ada kewajiban sama sekali. Oke. Kemudian, sebelum dijawab Pak Abdurrahman, kita ke Pak Yusuf dulu di Madiun ini Pak Kiai. Pak Yusuf, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, mohon penjelasan di dalam ayat, dari satu ayat Al-Furqan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waladzina yaquluna rabbana hab lana min azwatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama.
mereka yang berdoa, Tuhan kami, jadikanlah kami dan istri kami itu, dan istri kami itu pandangan mata yang sejuk redup menyenangkan, dan jadikanlah kami sebagai imam dari orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud orang yang bertakwa di sini ini apakah khusus keluarga atau orang-orang bertakwa pada umumnya? Jazakumullah khairal akhirat. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut kembali. Pak Abdurrahman ini tidak ada rasa cemburu karena memang tidak ada permasalahan begitu, dan kemana-mana juga berdua dengan istrinya nih. Ini sebuah keluarga yang harmonis ya. Harmonis ini, artinya tidak ada kemaksiatan di dalam keluarga itu. Allahu Akbar. Keluarga yang baik, keluarga yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu menjauhkan maksiat, baik suami ataupun istri. Maka apabila dalam sebuah kehidupan keluarga selalu ingin cari ridha Allah, takut kepada Allah, malu untuk melakukan maksiat, Allahu Akbar, maka keluarga itu adalah keluarga yang dapat kemuliaan dari Allah. Tapi mengukur rasa percayanya sejauh mana nih Pak Kiai? Karena kan meskipun harmonis, percaya, tetap kan ketika misalnya istri keluar rumah dan sebagainya itu, suami tetap harus ada rasa cemburu kan, supaya nanti di luar itu tidak terjadi sesuatu ya. Ghairah di dalam konteks agama adalah seorang suami yang tidak membiarkan kemaksiatan yang terjadi pada istrinya. Kemaksiatan perzinahan dan hal-hal yang menjurus kepada perzinahan, khalwah misalnya, yaitu antara orang perempuan dan orang laki di tempat yang sunyi senyap, itu termasuk hal yang mengarah kepada perzinahan. Apabila seorang istri yang memang seorang istri yang taat kepada suami, seorang istri yang memang benar-benar menjalankan syariat agama, maka yang ada adalah istiqomah terus di dalam melaksanakan agama itu. Itulah yang dimaksud dengan dayus. Apabila dayus itu tidak ada kecemburuan sama sekali kepada istri yang melakukan kemaksiatan. Oke, sebelum ke Pak Yusuf ada Pak Irfan dulu di Lombok. Pak Irfan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Kiai. Sampai umur berapa yang disebut anak yatim? Apakah sampai akhir balik berdua? Ya, demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak berbeda dengan topik ya, tapi kita simpan dulu Pak Irfan di Lombok. Lanjut dulu nih Pak Kiai, atau mungkin kalau misalnya istri bertemu dengan teman-teman lamanya atau teman-teman lainnya begitu, ada perempuan ada laki-laki di luar, atau misalnya reuni SMA, reuni kuliah begitu, itu bagaimana Pak Kiai? Selama tidak ada hal-hal yang mengarah kepada perzinahan, selama hal-hal yang tidak mengarah kepada kemaksiatan, ada reuni misalnya, dan itu tidak berhubungan, artinya bukan dalam makna al-khalwah misalnya. Khalwah itulah yang dilarang oleh Allah, dan itulah nanti yang mengarah kepada perzinahan. La yakhluwanna rajulun bimra'atin, tidak boleh seorang perempuan itu berkhalwah, artinya dia berdua-duaan dalam tempat yang sunyi senyap dengan seorang laki yang tidak ada mahramnya. Kalau beserta dengan teman-teman yang lain itu tidak mengapa, dalam rangka terus membangun silaturahim. Oke. Pak Yusuf tadi mengutip Al-Quran ya, Pak Kiai. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah sebuah doa yang sangat bagus sekali, agar di keluarga itu terjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang mendapatkan kemuliaan. Hablana min azwajina wa zurriyatina, berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami istri, anak-anak qurrata ayun, penyejuk mata, istri yang solehah, anak-anak yang soleh. Allahu Akbar.
Mudah-mudahan kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, memiliki istri yang solehah, memiliki anak-anak yang soleh. Allahu Akbar. Dan itulah harapan kita. Maka di samping ada upaya kuat seorang suami untuk menciptakan keluarganya, anak-anak yang soleh, istri yang solehah, dia pun harus berdoa kepada Allah. Inilah salah satu doa yang diajarkan oleh agama, oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah sebagai imam bagi orang-orang yang muttaqin. Apa maknanya? Keinginan kita itu, niat kita yang paling tinggi adalah menjadi seorang imam bagi orang-orang muttaqin. Apa maknanya? Memiliki keinginan yang sangat tinggi ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Tidak hanya sekedar sebagai seorang muslim. Begitulah maknanya. Benar-benar ingin menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Termasuk kepada keluarganya, anaknya jadi anak-anak yang soleh. Istrinya menjadi istri yang solehah. Allahu Akbar. Ketakwaan yang membawa manfaat untuk lingkungan sekitarnya begitu ya Pak Kiai. Ketakwaan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi dirinya dan juga untuk keluarganya, masyarakatnya, bahkan bangsanya dan negaranya. Allahu Akbar. Pak Irfan mungkin ditanggapi singkat ini Pak Kiai tentang umur anak yatim. Yatim itu sebenarnya sudah kita bahas dalam episode yang lalu. Yang disebut dengan yatim itu adalah man faqada abuhu, seorang yang ayahnya sudah tidak ada dan dia belum mencapai usia baligh. Itulah sebenarnya yang disebut dengan yatim, maknanya seperti itu. Ayahnya sudah tidak ada dan dia belum mencapai usia baligh. Baik, Bu Puspita ini via WA di Malang, Pak Kiai, bagaimana apabila suaminya yang kemudian berzina dan meninggalkan istrinya dan tidak tanggung jawab sampai waktu yang lama, bahkan sampai meninggalkan istri 5 tahun. Apakah itu juga termasuk yang disebut dalam topik saat ini dan berdosa besar? Seorang suami yang melakukan maksiat, seorang suami yang melakukan perzinahan, tidak bertanggung jawab kepada istri dan anaknya, ini termasuk suami nusus namanya. Jadi ada istri yang nusus, durhaka, ada juga suami yang nusus, durhaka. Apabila istri yang nusus sudah kita bahas dalam tempo yang lalu, maka ada kewajiban seorang suami untuk melakukan tindakan untuk memperbaiki istrinya itu. Sementara apabila suami yang nusus sekarang, maka seorang istri yang pertama mesti ada tindakan. Wa in khafat wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan au i'radan. Apabila seorang istri mendapatkan seorang suami yang nusus, tidak ada tanggung jawab terhadap istrinya, judi misalnya dan lain sebagainya, maka yang pertama istri ini melakukan islah namanya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mesti ada islah, mesti ada rekonsiliasi, mesti ada upaya untuk mendamaikan, islah, memperbaiki. Dengan cara apa? Memanggil hakam, juru damai dari pihak istri dan pihak suami dalam sebuah meja, yang satu meja, melakukan islah. Apabila sudah tidak ada jalan setelah islah, maka seorang istri meminta khulu namanya. Itulah hak seorang istri apabila mendapatkan suaminya nusus, dan itu adalah hak istri. Nanti pihak mahkamah itu yang melakukan keputusan, melakukan keputusan untuk cerai, untuk talak. Itulah hak seorang istri yang mendapatkan suaminya nusus. Baik. Terima kasih banyak Pak Kiai untuk tanya jawab yang sudah dibuka pada pagi ini, karena waktu juga yang ternyata membatasi kita, tapi semoga ini bisa menjadi pengetahuan untuk seluruh pendengar, setidaknya bahwa suami yang memang tidak cemburu begitu pada istri yang berpotensi kemaksiatan itu termasuk dosa besar. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.